Hukum permintaan atau teori permintaan menyatakan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas permintaan akan turun, dan sebaliknya. Ketika harga turun, maka kuantiti yang diminta akan naik. Secara matematis, hal ini bisa kita representasikan sebagai berikut. Sebelumnya, sebagai catatan, ini adalah P1 dan ini adalah P2. Jadi ada P1, P2, Q1, dan Q2, sedemikian hingga kita anggap P2 lebih besar daripada P1, maka Q2 pasti lebih kecil dari Q1. Hal ini sesuai dengan proposisi teori atau hukum permintaan yang menyatakan ketika perubahan lebih besar, maka kuantitinya akan menurun. Kemudian, kita substitusi apa yang sudah kita misalkan ini ke dalam persamaan yang sering kita sebut dengan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Satu lagi yang penting, kenapa kita bisa mensubstitusi beberapa variabel ini ke persamaan yang telah kita tentukan, atau persamaan linier, yaitu persamaan garis yang melalui dua buah titik. Hal ini dikarenakan kita asumsikan permintaan dan penawaran untuk saat ini bersifat linier. Jadi dengan asumsi linier, maka ketika kita punya dua buah titik, yaitu P2, P1, Q2, Q1, maka kita bisa substitusi ke persamaan ini. Alasannya karena asumsinya linier. Kemudian, P2 min P1 ini bisa kita anggap sebagai delta P, dan Q2 min Q1 kita tulis dia sebagai delta Q. Jadi di sini delta P adalah selisih P atau perbedaan P2 dan P1 atau sebaliknya ya, P1 dan P2 sama saja. Dan delta Q adalah perbedaan Q2 dan Q1. Jadi ini. Jadi secara umum memang delta di matematik fisika kita anggap dia sebagai selisih. Berikutnya kita lakukan operasi aljabar perkalian silang sehingga kita dapat P min P1 kali delta Q sama dengan Q min Q1 kali delta P. Kemudian karena P min P1 kali delta Q, delta Q kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi tinggal P min P1 sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1. Di sini yang penting, delta P per delta Q, ya, jadi perbandingan perubahan harga dan kuantiti, kita misalkan dengan A, dan kita tahu bahwa nilainya negatif. Kenapa? Karena delta P pasti nilainya positif dengan asumsi ini. P2 lebih besar daripada P1. Dan delta P adalah P2 dikurang P1. Bilangan yang lebih besar dikurang dengan bilangan yang lebih kecil pasti positif. Dan sebaliknya, delta Q, karena delta Q adalah Q2 min Q1, dan ternyata Q2 di sini lebih kecil dari Q1, maka kalau bilangan yang lebih kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, maka nilainya negatif. Jadi, positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif, dan kita misalkan dengan negatif A. Berikutnya kita operasikan secara biasa, dan kita dapat
bahwa P ya sama dengan negatif A kali Q sama dengan negatif AQ di sini. Berikutnya, negatif A kali negatif Q1, maka hasilnya adalah A Q1 di sini. Sebagai catatan ya, ini adalah A Q1. Kalian bisa catat di buku kalian. Jadi negatif A kali Q sama dengan negatif AQ, negatif A kali negatif Q1 sama dengan positif AQ1. Ditambah P1. P1 pindah ruas ke kanan. Berikutnya, AQ1, ya, AQ1, karena A adalah sebuah bilangan, dan Q1 juga sebuah bilangan, maka sebuah bilangan dikali dengan bilangan yang lain, maka hasilnya adalah bilangan yang lain. Ditambah bilangan yang lain, ditambah P1, maka hasilnya juga bilangan yang lain. Dan AQ1 plus P1 kita misalkan dengan K0. Jadi kita dapat P sama dengan negatif AQ plus K0. Nah, sama dengan persamaan umum atau bentuk umum persamaan linier.